ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Hadirin yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita kembali. Kita niat i'tikaf di Masjid Ar-Ridha ini, semoga i'tikaf kita, menuntut ilmunya kita, sholat duhur berjamaah kita, sholat sunnah kita diterima dengan rahmat Allah dan menjadi wasilah dikabulkan hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai ke hadis nomor 29 dari kitab Riyadhus Shalihin atau hadis kelima dari bab sabar. Wa bihi ilaihi qala wa an Abi Zaidin Usamah bin Zaid bin Harithata maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhuma. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah, budak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga putra dari kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala, jadi hadis ini yang meriwayatkan adalah Usamah bin Zaid, putra Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, budak yang tidak mau dimerdekakan. Beliau punya seorang ayah yang ingin menebus. Saya tebus kamu sehingga kamu ini tidak menjadi budak statusnya. Namun apa jawaban Zaid bin Harithah? Tidak ada status yang lebih indah melebihi dari budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun statusnya itu budak, tapi Nabi tidak menganggap dan memperlakukan beliau sebagai budak, jazakumullah khair, tapi diperlakukan sebagai anak. Maka terkenal ungkapan di zaman itu Zaid bin Muhammad, Zaid anaknya Muhammad. Kalau zaman sekarang kita kenal dengan istilah anak adopsi atau at-tabanni fil Islam, mengambil anak yang bukan anak kandung di dalam agama Islam. Sehingga akhirnya terjadi suatu perkara di mana Zaid bin Harithah ini menikah dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ini beliau enggak sekufu dengan Sayyidina Zaid bin Harithah, enggak sepadan. Makanya di dalam pernikahan agama Islam mengatur yang namanya kafaah. Laki-laki itu idealnya lebih kaya dari yang perempuan. Laki-laki status pendidikannya idealnya lebih pintar dari yang perempuan. Laki-laki status nasab atau kualitas orang tuanya itu hendaknya lebih daripada perempuan. Kualitas agama seorang laki-laki hendaknya juga lebih daripada perempuan. Ini yang disebut dengan kafaah. Dan kafaah ini penting untuk apa? Menyelaraskan hidup supaya tapi meminimalisir kemungkinan terjadinya friksi yang enggak penting. Bukan juga dikatakan orang yang sekufu lantas bakalan adem ayem. Wong yang sekufu aja banyak yang terjadi perpecahan, apalagi yang tidak sekufu, kecuali sang perempuan ini mau untuk memaklumi. Jadi yang disebut kafaah itu adalah haknya siapa? Perempuan. Jadi nggak usah baperan. Misalkan saya melamar orang yang memang lebih pinter. Saya misalkan S2, dia S-Dogir, ya, doktor kayak Ustadz Istajib ini, sudah doktor gitu kan. Ya dia bilang, gue nggak mau lah sama Habib guys, dia masih S2, saya nggak boleh baper dong. Oh ya udah, bukan rezeki lu, gitu kan. Ya udah, tenang, nggak usah baper.
kalau misalkan ceweknya lebih tajir, terus kita ngelamar dia, terus dia bilang nggak mau karena gue lebih banyak pemasukannya, ya udah nggak usah baper, nggak usah. Zaman sekarang hanya melihat, kagak usah, biarin aja udah. Berarti emang dia tidak diperuntukkan untuk kita. Udah selesai, that's it. Ya, nggak usah diperumit, nggak usah diperibet gitu ya. Tapi Nabi juga memberikan arahan yang lain gitu ya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak, cari yang agamanya bagus. Nah, orang dengan agama bagus ini maksudnya dia bisa memilih dan memilah juga gitu. Artinya jangan sampai menikahi seorang laki-laki yang pemalas, malas beribadah, malas berubah, malas bekerja, yang ada akhirnya morotin duit istri. Nah, akhirnya karena terjadi percekcokan rumah tangga, maka Allah perintahkan Sayyidina Zaid bin Harithah untuk menceraikan istrinya. Lalu istrinya Siti Zainab dinikahi oleh Rasulullah untuk membuktikan apa yang dibuktikan kira-kira? Ya, bahwasanya memang Zaid bin Harithah itu bukan putranya Rasulullah. Zaman sekarang anak angkat dicium-cium sama emak angkatnya. Anak angkat dicium-cium sama bapak angkatnya dari Hong Kong, bagaimana ceritanya? Itu non mahram, saudara. Kecuali memang sudah susuan 5 kali kenyang, sudah pernah disusui sampai 5 kali kenyang oleh sang ibu pada saat dia masih disapih. Jadi kudu paham ini. Jangan, oh ini kan anak angkat saya, nggak apa-apa, kagak ada ceritanya. Anak angkat itu boleh sekamar, boleh serumah, terjadi yang namanya khulwat, berdua-duaan. Ya, ini penting untuk kita faham supaya kita ini level keberagamaan kita dan moralitas kita itu nggak jatuh gitu loh. Zaman sekarang, dulu ya, orang dulu tuh sudah mulai wanti-wanti, jangan sampai nanti kamu itu pacaran. Zaman sekarang pacaran biasa, poligami jadi nggak biasa. Betul nggak? Anda sebagai kaum pria gimana? Uhui kan? Nah, sekarang saya tanya nih, kenapa poligami itu dianggap sebagai sebuah stigma? Pacaran biasa aja. Nah kan, dalam hati Anda bener bib, lanjutin bib. Tahu, saya tahu, paham, ya kan? Ini aneh. Tahu kenapa? Karena moralitas kita nurun, standar moralnya juga nurun. Bukan saya itu mengajak antum untuk berpoligami, bukan nyemangatin juga, karena memang kata Syekh Wahbah Zuhaili, idealnya seorang laki-laki itu cukup 1 orang perempuan saja. Itu idealnya, ya, rumah tangga yang ideal. Saya juga banyak yang nawar-nawarin begitu tuh, banyak. Cuman saya berpikir. Akhirnya saya bilang, Ustadz Istajib juga pernah cerita gitu. Bahkan mohon maaf Ustadz ya, istri beliau tuh nawarin gitu, kalau Ustadz Istajib mau ya tafadhol gitu. Cuman saya bilang, 1 aja udah ribet, apalagi lah, ketawa dia, ya kan? 1 aja udah ribet. Saya kenapa? Nggak kebagian. Makanya saya tidak mau menambah keribetan itu lagi. Artinya gini, kalau yang satu ini belum kelar kita didik, ngapain kita nambahin problem begitu loh. Cuman jangan juga menganggap ini sebagai sesuatu yang nggak diajarkan syariat. Ini syariat. Ente jangan gara-gara ada oknum kemudian inti daripada syariat ini dirusak. Nah, akhirnya apa? Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Saya tidak perlu sebut nama, di mana ada seorang ibu angkat begitu dekat sekali dengan anak angkatnya gitu kan. Dan itu nonsens buat saya. Ya, buat syariat kita, bukan buat saya. Nah, akhirnya Sayyidina Zaid bin Harithah nikah dengan Siti Halimah. Akhirnya jadilah seorang anak yang namanya Usamah bin Zaid ini, ya, yang umur 17 tahun sudah diberikan mandat oleh Nabi SAW untuk memimpin pasukan peperangan, saking hebatnya, ya. Nah, Sayyidina Usamah ini bilang begini, Arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bni qad ihtudir fashhadna. Sesungguhnya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengutus utusan, mengirimkan surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Pesannya isinya, anak saya lagi sakaratul maut, tolong saksikan. Ini undangan ya. Fa arsala yuqri'u salam wa yaqul, maka dikirim lagi utusan untuk menyampaikan salam dan mengatakan innalillahi ma akhad wa lahu ma ata. Allah memiliki apa yang Allah mau ambil dan Allah memiliki apa yang Allah berikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalim musamma. Tiap hal itu ada waktunya. Jabatan selesai, mobil expired, makanan kadaluarsa, nyawa pasti akan meregang, selesai. Faltasbir wal tahtasib, kasih tahu sama putri saya Zainab untuk sabar dan mencari pahala dari Allah. Fa arsalat ilaihi tuksimu alaihi liyatiyannaha, maka dikirim lagi utusan membawa sumpah, demi Allah engkau harus hadir wahai ayahku, supaya apa? Datang ya untuk menghadirinya. Faqama wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah, maka Nabi SAW bersama Sa'ad bin Ubadah, wa Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, ini sahabat-sahabat senior, wa Zaid bin Thabit, ulama semua nih ya. Wa rijalun radhiyallahu anhum, dan pemuka-pemuka sahabat, semoga Allah ridha pada mereka semua. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabiyu, maka diangkatlah putranya tersebut kepada Nabi. Fa'aqadahu fi hijrihi, maka diletakkan di pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsuhu taqaqa, dan dia sudah terengah-engah, anak itu sudah terengah-engah. Fafadat ainah, maka mata Nabi keduanya meleleh ya, penuh dengan air mata. Faqala Sa'dun ya Rasulullah ma hadza, maka Sa'ad bin Ubadah ini melihat Nabi dan berkata, ini apa? Air mata Nabi aja ditanya gitu. Kalau kita guru nangis biarin aja, paling kelilipan kan begitu kan. Kalau ini enggak gitu kan, guru lagi nangis kelilipan gitu kan, lagi berdarah biarin dah itu, paling debus gagal kan gitu. Kalau ini ditanya, ini apa ya Rasulullah, maksudnya apa nih air mata? Hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadih, ini adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan di dalam hati-hati hambanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, qulubi man syaa min ibadih, hati-hati manusia yang Allah inginkan, hamba-hambanya ada di dalam hatinya itu rahmat. Jadi kalau ada orang nangis, lembut hatinya, itu jangan langsung dikatakan cengeng, jangan langsung dikatakan lebay. Kalau ada seorang laki-laki dia meneteskan air mata, tapi bukan yang melambai, kalau itu tabok aja biar kembali kepada fitrahnya. Kudu ditabok itu model kayak begitu ya. Makanya dalam fikih Islam bencong-bencong itu ya, jangan ada yang tersinggung. Tersinggung boleh juga, ada yang tersinggung kan, jangan-jangan naudzubillah min dzalik nih ya. Bencong-bencong itu ya harus, kalau dalam ini dikasih pekerjaan berat, ngangkat beras, ngangkat batu, biar ototnya jadi gitu kan. Kadang-kadang main barbel tapi begini juga, melambai juga. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hati-hati kalau lagi jalan ke mall, jangan sampai dimainin mata tuh. Zaman sekarang gila beneran dah. Magrum semuanya. Naudzubillah min dzalik ya, serem banget ya. Kalau udah dilihat-lihat langsung menyingkir gitu ya dari situ. Naudzubillah min dzalik. Serem. Ya. Walhasil, wa inna ma yarhamullah min ibadihi ruhama, sesungguhnya yang Allah sayangi di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang juga penyayang. Muttafaqun alaih ya. Ini hadis memberikan kita banyak sekali faedah ya. Yang pertama, bolehnya kita menghadirkan orang-orang mulia pada saat ada yang sakaratul maut ya. Kalau lagi sakaratul maut aja diundang, apalagi lagi dalam keadaan senang dan bahagia. Gitu loh pemahamannya. Jangan cuma dipahami secara parsial. Oh, kalau kita yang undang orang soleh, orang baik gitu kan, orang alim, itu pada saat orang lagi pengen meninggal. Nah, kalau mau meninggal aja diundang, apalagi pada saat senang. Ini kadang-kadang pas meninggal diundang, pas lagi dapat jabatan baru kagak diundang. Emang semprul emang. Lu manggil pemuka agama buat doain lu pada saat kesusahan kan, pada saat seneng kagak lu panggil. Cakep banget, pantesan sengsara ya.
Makanya jangan kayak begitu. Dah, apalagi mau pilpres, mau pemilihan, udah ulama habaib semua panggil, insyaallah. Nah, amin. Gitu kan. Ganti kabul. Nah, kan udah debat aja udah. Ya. Saya nggak ikut-ikutan dah, pokoknya begituan gitu. Maksud saya begini, kalau kita udah diajari nama Nabi dalam keadaan sulit, anak mau meninggal, ulama mau orang soleh kita panggil, dalam keadaan kita senang, misalkan punya rumah baru, kendaraan baru, jabatan baru, apapun itu, kita ajak juga mereka untuk mendoakan untuk diri kita sendiri. Soalnya ini pada saat kesulitan baru dipanggil Ustadz Istajib, ya, untuk ngedoain. Pada saat senang Ustadz Istajib kagak dipanggil-panggil. Nah, ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Memang terkadang kita butuh kesedihan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa, itu wajar. Li roja'i barakatim wa du'aihim. Para ulama menjelaskan untuk mengharapkan keberkahan mereka dan doa mereka. Wa jawazil qasam alaihim, dan bahkan boleh pakai sumpah untuk undang orang itu. Demi Allah tolong datang. Ya, boleh. Istihbab ibra'il muqsam. Kita disunahkan untuk membuat lega orang yang udah bersumpah itu. Dapat pahala kita. Misalkan ada orang bersumpah, demi Allah Ustadz Istajib kalau kagak datang saya sedih banget nih. Nah, disunahkan apa? Ustadz Istajib datang supaya orang yang bersumpah itu lega. Ibraril muqsim, ya, istihbabu ibraril muqsim, at-targhibu fi syafaqati ala khalqillahi warahmah lahum. Kita dianjurkan oleh Nabi untuk punya rasa cinta, untuk punya rasa sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan kayak itu tuh, lasono, ya, Israel. Jangan kayak begitu, ya. Jadi mereka menganggap orang Palestina itu goy. Goy itu artinya bukan manusia. Ada mantan petinggi negara Israel itu, dia mengatakan, kenapa kok bangsa kami bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Ini minta diminum namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan lega lagi kan suaranya kan? Stereo lagi kan? Pertama, mereka merasa kalau mereka orang yang terpilih. Kalau kita orang terpilih ya bebas-bebas saja mau ngapa-ngapain. Kedua, mereka merasa bahwa tanah itu punya dirinya. Loh, kalau begitu metodenya, harusnya Amerika menyerahkan tanahnya kepada suku Indian. Orang Australia menyerahkan tanahnya kepada suku Aborigin. Dan lucunya, kebanyakan orang yang mengatakan ini tanah kami nggak percaya sama Tuhannya. Ya, jangan jadi model kayak begitu. Jadi demi Allah, ya, saya bersumpah dengan nama Allah, kalau kita juga diwajibkan untuk mencintai saudara kita yang muslim, kita juga wajib untuk mencintai saudara kita yang sebangsa. Seandainya ada non muslim, orang Indonesia, orang Jakarta, ya, itu kejadian model kayak begitu, kita juga harus merasakan perasaan tersakiti. Kenapa? Karena mereka termasuk saudara kita di dalam kemanusiaan. Ini rahmat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sama orang non muslim aja kita harus sayang, sama binatang kita harus sayang, sama tumbuhan kita harus sayang, apalagi sama umat Islam. Maka jangan berhenti posting tuh. Soal Palestina tuh jangan berhenti posting. Dan sekarang paling bisa kita lakukan apa, boy? Boykot. Nggak bisa tuh, kan ada merek ayam namanya KFD. Nah, itu tahu kan? KFD kan? Ada juga McZ. Nah, McZ sama, tetap keduanya nggak bisa ngalahin ayam geprek, ayam woku, ayam rica-rica, ayam kalasan, ayam sambal, ayam, nggak bisa, ya. Jadi udahlah, ya, kita kan ada juga kopi Starbucks. Nah, udahlah, tahu kan Starbucks? Tahu nggak Starbucks? Tuh kopi warna hijau tuh logonya, itu Starbucks tuh. Udah, cari yang lain kopi. Ingat saudara-saudara kita itu di sana. Rahmat kita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ini hadis ke-6 bagus sekali cerita isinya, ya. Wa bihi ilaihi wa an Suhaib radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi, ya, radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum, ada raja sebelum kalian semua sahabatku, namanya Yusuf. Jadi nama bagus belum tentu kelakuan. Nama bagus belum tentu kelakuan. Nah,
Yusuf bin Syurahbil, namanya Yusuf. Nah, kelakuannya Firaun. Ya, ini orangnya. Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun, dia punya penyihir. Falamma kabira, ketika penyihirnya udah tua, qala lil malik, dia bilang sama rajanya, inni qad kabirtu, saya udah tua. Fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihra, tolong kirim ke saya satu anak muda yang bisa saya ajarkan buat nyihir. Fab'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun, maka diutus sama raja itu seorang pemuda untuk diajari. Nah, di tengah jalan ketemu sama seorang rahib. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Ini pemuda dengerin rahib. Bener juga nih. Seneng dia, takjub. Wa kana idza atasahira marra birrahibi wa qa'ada ilaihi. Kalau jadwal dia pergi ke tukang sihir, dia selalu melalui tempat rahib itu untuk duduk di situ dan mendengarkan ceramahnya. Fa idza atasahira fadarabahu. Karena terlambat datang ke tempat tukang sihir, ditabok. Fasyaka dzalika ila rahib, maka diadukan ke rahib itu. Gimana nih? Gue telat mulu ke sono ditabokin. Faqala, kata rahibnya, idza khasyitas sahira, kalau kamu takut sama dia, fakul habasani ahli, bilang aja kamu bohong boleh, saya ditahan sama keluarga saya. Wa idza khasyita ahlak fakul habasani sahir, kalau kamu ditahan sama keluarga kamu, bilang saya ini ditahan sama penyihir, jadi disuruh bohong. Bohong itu boleh dalam beberapa keadaan. Satu, mendamaikan pihak yang bertikai, itu boleh. Dua, bohong untuk menegakkan kebenaran. Ya, yang ketiga, bohong untuk mendamaikan suami istri. Kemudian ini dia, ya, bohong untuk menuntut ilmu agama kalau dihalangi. Tapi istri jangan bohongin suami, dosa tuh. Ya, kadang-kadang istri bilangnya mau pengajiannya 1 jam, ke Senayan City-nya 2 jam. Cakep. Ya, ini kelakuannya masya Allah nih, jangan ditiru. Ya, no, akhwat belakang no. Ya, udah pulang aja lu, punya suami, balik. Ya, kemudian diceritain lagi sama Rasulullah, fabainama huwa ala dzalika id ata ala dabatin azimatin. Tiba-tiba ketika dia udah mulai belajar ngaji lah sama rahib itu, di hadapannya tuh ada binatang yang sangat besar. Para ulama menafsirkannya ada yang singa dan lain sebagainya. Qad habasatin nasa, yang mana dia menghalangi daripada manusia. Faqala al-yaum a'lam, kata dia begini, hari ini saya bakalan tahu as-sahiru afdal amir rahib afdal, yang mana guru saya yang paling top, si penyihir apa rahib. Fa akhadha hajaran faqala, maka diambil batu terus dicoba. Faqala Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhid daba hatta yamdiyan nas. Ya Allah, kalau emang guru saya yang rahib itu benar, bunuh ini binatang besar supaya manusia bisa lewat. Faromaha faqatalaha wa madhan nas. Mati, dilempar mati, ya. Ini jangan dicoba. Ya Allah, kalau Habib guys ini benar, ini orang pasti mati nih saya lempar. Kalau Ustadz Istajib benar, maka ini orang pasti mati. Jangan, ini beda, ya. Bahkan sebagian ulama itu memakruhkan kita itu istikharah pakai Quran. Ada ulama yang bahkan melarang kita istikharah membuka Al-Quran. Ada juga yang memang mengajarkan kita istikharah dengan cara membuka Al-Quran. Bisa istikharah, buka Al-Quran, tentukan nama jodoh saya. Pas dia lihat nama Fir'aun, iblis, kan gak enak, ya. Nggak mestinya juga begitu. Ada kaifiat yang diajarkan para habaib, ya, tapi kita tidak diwajibkan untuk melakukan semua itu. Nggak masalah, ya, kita istikharah biasa saja, nggak masalah. Taib. Kemudian fa'atar rahib fa'akhbarahu, maka dikasih tahu, dia datang ke gurunya si rahib, dikasih tahu saya begini dan begini. Faqala lahu rahib ay bunayya antal yaum afdalu minni. Nah, rahib itu bilang gini, "Nak, pada hari ini derajat kamu lebih tinggi dari saya. Lihat dong keadaannya. Ini bocah ingusan, belajar sama tukang sihir, digebukin, ditabokin. Saya mau tanya sama Anda,
Apa urusan anak ini? Apa yang sudah dibuat anak ini sehingga dia dimuliakan sama Allah? Nothing, nggak ada. Apa yang dibuat dia ini apa? Apa hebatnya anak ini sampai diangkat derajatnya lebih dari gurunya coba? Nggak ada. Itu namanya fadl dari Allah. Allah kalau sudah mau memuliakan orang, udah titik. Gimana pun dia dulunya, Allah mau angkat derajatnya, selesai urusan. Ini orang belajar sama tukang sihir, ditabokin, bohong lagi. Tapi kok bisa derajatnya ditinggikan? Itu namanya fadlullah yu'tihi mayyasha. Anugerah yang Allah berikan kepada yang Allah mau. Jangan hasad, jangan syirik. Kenapa Allah muliakan Nabi Muhammad? Ya karena Allah yang mau. Allah sudah pilih itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah muliakan kita jadi umat Nabi Muhammad? Karena Allah yang mau kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Qad balagha min amrika ma ara. Telah tiba masanya sampainya kamu kepada urusan yang sudah saya lihat. Wa innaka satubtala. Saya melihat kamu juga akan diuji. Fa in ibtulita fala tadulla alayya. Kalau kamu nanti diuji, dikasih cobaan, maka jangan kamu nunjukin tentang saya. Jadi wali-wali itu dia juga pengen ngumpet gitu. Saya pernah lagi ceramah, saya sebut nama orang tuh wali gitu kan, habis itu saya dicubit sama orangnya itu. Ana jadi ribet katanya begitu. Ya Bib, ana nggak sebutin lagi, ana bilang gitu. Wa kana al-ghulamu, kalau zaman sekarang ana wali. Ini wali, pakai imamah setinggi 4 lantai. Ana wali gitu ya. Mau wali mah ngumpet bukan ngaku, terus depannya kasih nama Syekh. Wah. Lah, orang Tanah Abang Syekh. Bagaimana ceritanya Tanah Abang? Ya. Jangan begitu-gitu, biasa aja. Namanya orang kalau diangkat derajatnya sama Allah, ya diangkat aja derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu sampai Imam Ghazali itu mewanti-wanti tentang orang yang suka memasyhurkan dirinya. Udah, ya, kalau bisa begini hadirin ya. Kalau antum mau tahu seberapa dekat antum sama Allah, jawabannya sederhana. Seberapa banyak amalan rahasia antum yang cuma antum yang tahu dan Allah yang tahu. Jadi kalau antum mau tahu tolak ukur antum sama Allah, ya lihat ketika antum sendirian gimana dan apa yang sudah antum lakukan untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk umatnya Nabi Muhammad. Ada orang bantu pesantren, dia kirim 100 juta, 200 juta, tapi nggak pernah konfirmasi. Ini 10.000 kadang konfirmasinya luar biasa. Kami sudah konfirmasi ya, gitu kan. 10.000. Ini ada orang 200 juta dia tidak konfirmasi. Ketika ditanya apa jawabannya? Kan saya nggak harus laporan sama Habib. Apakah saya harus laporan sama Habib? Ya nggak gitu juga. Tapi di sini kita bisa melihat, gitulah hadirin, ya, bahwa orang ini suka menyembunyikan dirinya. Supaya apa? Dia tidak terkenal, dia udah biasa aja. Namun wali itu ada dua, ada wali yang masyhur, yang terkenal, ada wali yang mastur. Tahu mastur? Adanya Mandra, ya. Mastur adanya Mandra itu artinya yang tertutup, ya, ditutupin, gitu. Kemudian dia bilang lagi, gitu. Fala tadulla alayya wa kana al-ghulamu yubri'ul akmah wal abros. Ini kayak Nabi Isa modelnya, Pak. Nyembuhkan kusta sama lepra. Wa yudawin nas min sairil adwa, dan dia bisa menyembuhkan manusia lebih hebat daripada obat-obatan. Fasami'a jalisun lil malik, maka penasihat kerajaan itu dengar. Karena qad amiya, dia buta. Fa'atahu bihadaya katsiratin, dia bawa hadiah banyak. Faqala ma hahuna laka ajma'u in anta syafaitani. Apa yang saya kumpulkan ini buat kamu kalau kamu nyembuhin saya. Faqala inni la ushwi ahada. Lihat, saya tidak nyembuhin, saya nggak bisa nyembuhin. Innama yashfillahu ta'ala. Yang menyembuhkan itu adalah pelajaran lagi. Apa pelajaran lagi? Kalau mau sukses, sandarkan semuanya kepada Allah. Dari barang-barang baik, kelakuan baik, akhlak baik, natijah atau hasil yang baik dalam pekerjaan antum, itu semua adalah karena Allah. Kalau dipuji misalkan, Pak Fulan, Anda hebat bisa naikin gaji karyawan begini, itu semua adalah karena Allah. Kalau misalkan ada kekurangan, itu semua adalah kelalaian saya. Kalau kita kalau bisa naikin gaji pegawai, saya. Kalau misalkan gaji pegawai turun, semua adalah takdir. Cakep. Pasti kagak pernah ngaji tuh, ya, pasti kagak pernah ngaji. Nah, kemudian kata dia nih,
fa in amanta billah ta'ala da'autullaha fasyafak. Kalau kamu beriman sama Allah, maka saya doain nanti kamu insyaallah sembuh. Fa amana billah ta'ala fasyafahullahu ta'ala. Dia mengatakan saya beriman kepada Engkau ya Allah, maka Allah sembuhkan. Fa'atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Maka dia datang lagi tuh di samping rajanya, ya sebagaimana biasa. Faqala lahu malik ma radda 'alaika basarak. Man radda 'alaika basarak? Siapa yang nyembuhin mata kamu? Yang mengembalikan penglihatan kamu siapa? Qala rabbi, Tuhan saya. Qala awalaka rabbun ghairi, apakah kamu punya Tuhan selain saya? Kan Firaun, nama Yusuf rasa Fir'aun. Ganti aja Ucup manggilnya ya. Ucup bin Sarabil nih, ya Ucup. Ya, panggil Yusuf kebagusan. No, orangnya Yusuf router no. Ya, bukan router ini, bukan router wifi, bukan ya. Ini orang India nih, beliau nih. Qala rabbi wa rabbukallah. Berani dia bilang, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala ghulam. Disiksa Pak, sampai akhirnya enggak kuat dia bilang, ya itu pemuda itu. Faji'a bil ghulam faqala lahu malik ay bunayya qad balagha min sihrika ma tubriul akmah wal abros. Dipanggil anak itu, dibilang, "Nak," kata rajanya, "sihir kamu ini sudah bisa menyembuhkan kusama, lepra, wa taf'al ma taf'al, kamu bisa melakukan A dan B." Faqala inni la usfi ahada, saya enggak bisa nyembuhkan siapapun. Innama yashfillahu ta'ala, yang nyembuhin Allah. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibu hatta dala 'ala rahib. Disiksa sampai enggak kuat dia ngadu, ya kan, kepada dia nunjukin kepada rahibnya itu. Tuh rahib yang ngajarin saya. Faji'a bi rahib faqila lahu irji an dinik. Maka raja itu nangkap si rahib dan ditanya, "Kamu mau enggak murtad? Keluar daripada agama kamu kepada agama saya." Faba fawudi al minsharu fi mafriki ra'sihi fashaqqahu bi hatta waqa'a syiqqah. Jadi ditaruh itu rahib, ditaruh gergaji di ubun-ubunnya, dibelah jadi dua, digergaji Pak, ya. Tsumma ji'a bil ghulam faqila lahu irji an dinik fa aba fadafahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi ila jabali kadza wa kadza fas'adu bihi al jabala. Akhirnya pemuda itu dikasih ke pasukannya, bawa ini ke gunung sekian, gunung ini dan ini, supaya untuk dibunuh. Fa idza balagtum dzirwatahu, kalau kamu sudah sampai ke puncak, fa in raja'an dinihi wa illa fatruhu, kalau dia balik lagi ke ajaran kita lepaskan, kalau ternyata dia masih ngotot maka dorong aja. Fadhahabu bihi fasaidu, maka mereka jalan Pak, kemudian naik ke atas. Bihil jabala, ke atas gunung. Faqala Allahumma finihim bima syi'ta. Nah ini doa. Ini doa yang dibaca ini pemuda nih. Kalau kita menghadapi tirani. Tirani itu macam-macam, bukan hanya pejabat pemerintah. Kadang-kadang bini juga bisa jadi tirani. Kadang-kadang mertua juga bisa jadi tirani. Pokoknya orang yang ngezolimin ente, yang ente kagak sanggup lah buat ngalahin dia. Gampang banget doanya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kita baca ya. Allahumma kfinihim. Allahumma kfinihim. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, halangi mereka sesuka Engkau. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Sesuka Engkau ya Allah, mau diapain terserah. Farajafa bihimul jabal fasaqatu wa jaa yamshi ilal malik. Akhirnya sama Allah digoyangin itu gunung, jatuh semua, tumbang semua prajuritnya, dia sendirian. Dia enggak kabur, Pak, tapi dia balik lagi ke raja itu. Berarti udah tambah sakti nih, di sisi Allah udah tambah sakti. Tadinya kan takut-takutan tuh, masih ngadu gitu kan. Sekarang udah tambah sakti, didatengin tuh rajanya tuh. Ma fa'ala ashabuk, kata rajanya, mana yang awal kamu? Faqala kafanihimullahu ta'ala, mereka udah diurus sama Allah. Fadafa'u ila nafarin min ashabi faqal idhabu bihi fahmiluhu fi kurkurin wa tawassatu bihil bahar. Bawa nih orang, bawa ke tengah lautan. Fa in raja'a an dinihi wa illa faqdhifuh, kalau emang dia murtad dari agamanya selamatin dia, kalau enggak dorong aja, bunuh aja. Fa dhahabu bihi faqala Allahumma kfinihi bima syi'ta. Doa lagi dia, Allahumma kfinihi bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku denganmu atas mereka ini. Terserah Engkau ya Allah, mereka mau diapain. Fan kafaat bihi musafinatu faghriqu. Maka terbalik itu Pak perahunya, kapalnya itu terbalik, kapal Pak, safinah, kapal
kapal ya. Kapalnya itu terbalik. Akhirnya apa? Mereka tenggelam. Wajah ayam si ilal malik, dia datang lagi, balik lagi ke rajanya. Faqala lahu malik, maka rajanya bilang, ma fa'ala sabuk, yang awal kamu kemana? Faqala kafanihimullahu ta'ala, udah dicukupin saya sama Allah terhadap mereka itu. Faqala lil malik, maka ini finalenya nih. Pemuda itu bilang sama rajanya, innaka kamu lasta, gak akan mampu biqatili membunuh saya hatta sampai taf'ala ma'amuruka bih, engkau melakukan apa yang saya perintahkan, kata anak itu. Jadi raja itu, kamu nggak bisa bunuh saya. Kalau kamu mau bunuh saya, kamu harus turuti perintah saya. Qala ma huwa, apa itu? Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahidin, engkau kumpulkan manusia di lapangan yang luas. Wa taslubuni ala jiz'in, engkau salib saya di satu dahan pohon. Thumma khudh sahman min kinanati, kemudian engkau ambil itu panah daripada sarung panah saya. Thumma dha'is sahma fi kabidil qus, kemudian engkau bidik dengan anak panah. Thumma qul bismillahi rabbil gulam, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Thumma armini fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau gitu kamu baru bisa bunuh saya. Jadi diajarkan cara ngebunuh dia. Ya. Kalau kita bagaimana? Ngibrit, langsung posting di media sosial, ya kan? Jadi orang sakti, ya. Kita kalau dikasih karomah sekali kayaknya langsung dewa banget, ya kan? Tiba-tiba selamat dari tabrakan, ini karena puasa sunahku. Wah, nyohor. Langsung nyohor, ya kan? Sandung nggak jadi, kepalanya nggak jadi kepentok gitu kan? Nyohor langsung, ini selamat karena aku suka bersedekah. Preketek. Ya kan, niat ini dia nih, ya, pemberani nih orang, nggak nyohor dia. Semua dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Emang cobaan Pak, jadi wali itu cobaan. Kita juga wali-wali, antum juga wali. Artinya apa? Setiap dari kita tuh punya kelebihan dikasih sama Allah. Setiap dari kita dikasih kelebihan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau zaman dulu tuh wali-wali megang barang jadi emas, takut Pak. Karena takut memfitnah dirinya sendiri. Kalau kita kan nyohor Pak. Coba yang dikasih karomah megang barang jadi emas. Yang pertama kali dipegang siapa? Bini pegang jadi emas. Ya kan? Jangan dijual. Ya kan? Megang meja jadi emas, megang gelas jadi emas, ya. Itu disebutin tuh cita-cita para aulia zaman dulu. Nah, kita lanjutin ntar lagi nih, ya. Akhirnya summa romahu fawaqa'a as-sahmu. Nih. Bagaimana summa akhadha sahman mikinan. Oke. Fajama'an nas fi sa'idin wahidin, maka dikumpulkan manusia sama dia di satu tempat yang lapang. Wa salabahu, disalib ala jiz'in, dia pada satu pohon, ya, kurma, ya. Summa akhadha sahman min kinanatihi, maka diambil tuh anak panahnya. Summa wada'a sahma fi kabidil qaus, kemudian diletakkan di tengah busur panah. Summa qala bismillah rabbil gulam, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Summa romahu fawaqa'a sahmu fi sadghihi, maka panah tersebut meluncur ke sini, ke pelipisnya pemuda tersebut. Fawada'a yadahu fi sudghihi famata, maka diletakkan tangannya di pelipis yang berdarah itu, dia meninggal. Faqala nas, nah maka netizen pada saat itu kan disaksikan seluruh netizen di negara itu kan. Jadi netizen dikumpulin semua tuh di satu tempat. Maka seluruh netizen bilang aman nabi Rabbil Gulam, kita semua beriman sama Tuhannya pemuda ini. Wah, kacau. Ya, strateginya luar biasa gitu. Fa'utiyal maliku faqila lahu ara'aita ma kunta tahdzar qad wallahi nazala bika hadzaraka. Maka ada yang bilang sama raja itu, lihat nggak apa yang kamu takutin? Sekarang demi Allah telah datang apa yang kamu takutkan. Qad amanan nas, manusia beriman kepada Allah, enggak pada kamu. Fa amara bil ukhdud, maka diperintahkan ukhdud. Ukhdud itu apa? Tumpukan-tumpukan kayu yang dibakar. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia ngerokok itu apa? Ngudud. Itu dari ashabul ukhdud. Karena orang Indonesia susah bilang kha, jadi udud. Nah, hati-hati kamu ya yang suka ngudud, apalagi lagi pengajian ngudud. Kadang-kadang maulid Nabi ini. Gua kalau ngeliat, ya Allah enak bener nih orang lagi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Mantap nama bilang. Ketawa ya udah begitu udah pokoknya deh. Ya udah. Fa amara bil ukhdud bi afwahis sikkah. Ya, jadi
gini Pak posisinya, jurang di bawah sini dibakar api Pak, ya. Sikkaki bi afwahi sikkaki fa khuddat wa udrima fiha an-niran wa qala man lam yarji' an dinihi fa ukhimuhu fiha. Maka dia bilang, yang enggak mau tobat, kata dia, yang enggak mau kembali kepada agama saya, maka akan kita lempar ke sini. Au qila lahu iktahim, loncat, ya. Fa fa'alu, Pak, mereka loncat Pak. Jadi kalau disuruh milih antara mati syahid atau mengakui daripada ketuhanan manusia, lebih baik mati syahid. Ini saudara-saudara kita di Palestina itu, mereka mendapatkan kesempatan mati syahid itu setiap hari. Ini ujian keimanan Pak. Kita jangankan suruh perang, suruh sedekah aja males. Suruh taklim, jangan sedekah. Taklim di Bukopin gratis. Ini yang hadir member face semua nih, saya kenal semua nih, lu lagi. Nggak ada nih orang baru nih. Semuanya dia lagi, OB-nya dia lagi, ininya dia lagi, sama aja udah, nggak ada yang lain member face, yang lain pada kemana coba? Nah, ini kalau disuruh perang ke Palestina nih semua pasti berangkat nih. Iya, pasti berangkat. Kalau Presiden Jokowi bilang gitu kan, KB Bukopin, MT Haryono semua berangkat ya. Berangkat kita karena pimpinan sudah suruh, halal sudah itu, ya sudah halal itu ya. Fafa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha, sampai terakhir ada seorang perempuan bawa anak kecil. Fataqa'asat an taqa'a, maka dia iba pada anaknya. Faqala lahal gulam, maka bayinya dia ngomong, ya ummah isbiri fa innaki alal haqq, rawahu Muslim. Bu, bersabarlah karena kamu berada dalam kebenaran. Ini kisah mirip dengan kisahnya siapa? Siti Masyitoh. Masyitoh itu sebenarnya, Masyitoh itu artinya tukang sisir. Jadi bukan nama. Siti Masyitoh itu artinya Sayyidah Masyitoh, Sayyidah tukang sisir. Ya. Jadi dia nyisirin putrinya Fir'aun. Kemudian sisirnya jatuh. Terus dia bilang, Bismillah, la'anallah ala Fir'aun, halaka Fir'aun. Dengan nama Allah, Fir'aun bakalan celaka. Kita lagi nyisirin anak bos, sisirnya jatuh, terus kita bilang, bokap lu celaka. Gimana tuh anaknya kira-kira? Langsung ngadu dia anaknya, ngadu sama Fir'aun, akhirnya dikumpulin keluarganya. Jadi gimana tuh cara ngerebusnya Pak? Ambil bejana besar, diisi timah, dipanasin, minyak sama air dicampur, disuruh loncat. Kejadiannya persis terakhir kali, yang awal loncat suaminya, anak sulungnya, terus dia mau loncat bawa bayinya, nggak tega, bayinya ngomong, jangan sedih Bu, karena kita berada dalam kebenaran. Nah, hadis ini memberikan kita faedah satu, keramat wali itu ada. Dua, boleh bohong di dalam peperangan, boleh bohong. Misalkan ente lagi mau ditembak sama orang Israel, no, Israel, nah gitu kan. Nah udah, nggak apa-apa itu, ya. Kalau namanya apa? Perang. Orang dia bohong aja boleh. Misalkan dia bersyahadat, ente pengen tembak dia, asyhadu alla ilaha, haram bagi ente nembak dia. Lu cuma bohong-bohongan kan, dosa gitu. Tuh Usamah bin Zaid pernah diomelin sama Nabi gara-gara begitu, ya. Kemudian orang beriman itu akan diuji, kebenaran imannya dan keteguhan di dalam kebenaran akan diuji sama Allah. Antum akan diuji, kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan berkorban di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan mana yang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah pasti akan menolong orang-orang yang benar. Kemudian dalam hadis ini ada mukjizat Al-Qur'an. Karena ada yang dikabarkan di dalam Al-Qur'an sesuatu yang dilupakan oleh sejarah. Jadi Al-Qur'an itu Masya Allah isinya, ya. Walhasil yang terakhir, isti'malul murabbi al-qisas fi taujih li'anna fihi ta'thiran qad la yakunu bil mau'izah al-mubasyarah. Jadi kadang-kadang seorang guru itu boleh menceritakan, memberikan kisah untuk apa namanya? Supaya murid-muridnya itu bisa lebih paham. Makanya dalam Al-Qur'an itu banyak cerita, karena kadang-kadang nasihat aja bisa bikin kita lupa atau bisa bikin kita bosan. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih banyak buat bapak-bapak. Nggak usah ada yang ditanya ya, biar cepat. Alhamdulillah. Semoga antum semua sehat, panjang umur, berkah rezekinya, dan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Qabul hajat antum, dihajikan antum, diumrohkan antum, diselesaikan masalah-masalah antum, dan antum diberikan kehidupan yang sejahtera dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli intin salihah wa ala hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan li jami'i ikhwanina al-muslimin al-mustad'afin al-mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiya salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wal 'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.